Terima kasih, kita akan ketemu lagi di pertemuan setelah mid semester atau ujian tengah semester. Untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang jurnal penyesuaian. Ya. Yang pertama kita akan bahas tentang pencatatan beban dan pendapatan. Pencatatan biaya dibayar di muka adalah pembayaran yang pada saat dibayar belum seluruh manfaat pembayaran tersebut dirasakan oleh perusahaan. Jadi yang dimaksud dengan pembayaran dibayar di muka adalah pembayaran yang pada saat dibayar belum seluruh manfaat pembayarannya dirasakan oleh perusahaan. Nah, contohnya pada tanggal 1 Oktober 2002 perusahaan membayar sewa ruang untuk 1 Oktober 2002 sampai dengan 30 September 2003 sebesar 1.200.000. Ada 12 bulan atau 1 tahun mulai dari 1 Oktober sampai dengan 30 September sebesar 1.200.000. Per bulannya berarti sekitar 100.000. Nah, ini soalnya kita catat lagi. Nah, ini adalah pada saat kita pembayaran ya 1 Oktober 2002 itu sudah timbul sewa dibayar di muka. Ya, sewa dibayar di muka karena kita menyewa ruangan selama 1 tahun dibayar 1.200.000. Maka kas berkurang karena untuk membayar kasnya berkurang sebesar 1.200.000. Nah, jurnalnya adalah sewa dibayar di muka 1.200.000, kasnya berkurang di kredit sebesar 1.200.000. Nah, ini adalah rekening T-nya atau buku besarnya. Kita lihat schedule waktunya. Di sini dari 1 Oktober 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 itu telah digunakan selama 3 bulan. Dari 1.200.000 yang per bulannya 100.000 dibayar sewa itu selama 1 tahun baru digunakan 3 bulan sampai dengan 31 Desember. Nah, 31 Desember 2002 ini harus tutup buku sehingga harus diakui berapa jumlah biaya yang sudah dibebankan selama 3 bulan. Otomatis di sini akan timbul beban sewa. Berapa? 300.000. Dari mana 300.000? Dari 3 bulan ini per bulannya 100.000. Maka timbul beban sewa sebesar 300.000. Nah, sewa dibayar di muka akan berkurang sebesar 300.000 karena sewa dibayar di muka itu 1.200.000 tetapi sudah digunakan 300, maka ini nanti akan berkurang. Kalau sewa dibayar di muka berkurang, maka nanti akan ditulis di kredit. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa diakui sebesar 300, sewa dibayar di muka berkurang sebesar 300. Sehingga di sini muncul akun beban sewa sebesar 300 dan sewa dibayar di muka sebesar 300 berkurang. Nah, lalu berikutnya pembayaran biaya yang manfaatnya untuk 1 tahun ini saja. Kalau untuk tahun ini saja, contohnya pada tanggal 1 Oktober 2002 perusahaan membayar sewa ruang untuk 1 Oktober 2002 sampai dengan 31 Desember sebesar 300. Jurnalnya ada beban sewa kas. Nah, di sini beban sewa 300. Karena di sini pada akhir Desember itu disesuaikan, maka ini akan muncul di laporan laba rugi sebagai beban sewa. Lalu berikutnya pendekatan biaya atau beban, pembayaran biaya yang manfaatnya untuk tahun ini dan tahun berikutnya. Jadi
pada tanggal 1 Oktober 2002 perusahaan membayar sewa ruang untuk 1 Oktober 2002 sampai 30 September 2003 sebesar 1.200.000, soalnya sama. Tetapi ini sudah dibebankan sehingga kasnya berkurang 1.200.000. Yang tadi itu sewa dibayar di muka, itu kalau sekarang beban sewa sudah dibebankan. Ya. Kalau dari awal rekeningnya beban sewa atau sudah dibebankan, ya, seperti ini, beban sewa 1.200.000. Nah, di sini perhitungannya ini sudah dibebankan 1.200.000. Sehingga yang belum digunakan atau belum dipakai adalah 9 bulan. Dari 1 Januari sampai dengan 30 September. Ya, 9 bulan. Nah, 9 bulan kalikan 100, itu berarti ada sewa dibayar di muka sebesar 900. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah ketika ini sudah dibebankan, maka akan muncul sewa dibayar di muka sebesar 900. Nah, beban sewa ini akan berkurang sebesar 900. Nah, ini muncul sewa dibayar di muka sebesar 900, sedangkan beban sewa akan berkurang sebesar 900. Ini untuk beban. Jadi pencatatan untuk beban bisa langsung dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Nah, kalau sewa dibayar di muka berarti nanti akan muncul beban sewa. Sedangkan kalau percatatan awal itu beban sewa langsung berarti akan muncul sewa dibayar di muka. Nah, sekarang pencatatan pendapatan diterima di muka. Penerimaan uang yang pada saat diterima belum seluruhnya atau jasa barang diserahkan pada perusahaan. Ya. Diserahkan oleh perusahaan. Ya, jadi umpamanya pada tanggal 1 Desember menjual tiket pesawat seharga 15 juta. Saat itu penumpang belum dibayarkan atau belum diberangkatkan. Artinya mereka sudah bayar tapi belum berangkat. Sehingga ada kewajiban dari perusahaan untuk memberangkatkan mereka walaupun sudah menerima uangnya. Nah, ini kita lihat pada tanggal 1 Desember itu kas bertambah sebesar 15 juta. Oleh karena itu maka akan timbul kewajiban untuk mengantar penumpang sebesar 15 juta. Rekeningnya adalah kas 15 juta, maka pendapatan diterima di muka 15 juta. Kenapa dikatakan diterima di muka? Sekali lagi pendapatan itu sudah kita terima tapi kita belum melakukan aktivitas pekerjaan yang harus dilakukan gitu ya. Nah, di sini pendapatan diterima di muka 15 juta sudah melayani penumpang sebesar 9 juta. Berarti sudah timbul pendapatan sebesar 9 juta. Karena apa? Pendapatan diterima kan 15, tapi belum dilakukan. Nah, yang sudah benar-benar dilakukan adalah 9 juta. Maka sudah timbul pendapatan sebesar 9 juta. Nah, pendapatan diterima di muka yang 15 juta ini akan berkurang sebesar yang sudah diterima. Sehingga jurnalnya ada pendapatan diterima di muka 9 juta, pendapatan tiket itu 9 juta. Nah, ini untuk mengurangi yang 15, muncul pendapatan tiket sebesar 9 juta. Pada tanggal 1 Desember 2002 menjual tiket pesawat dengan total harga sekian. Penumpang diberangkatkan sampai dengan 31 Desember 2002 berangkat 9. Nah, kas bertambah sebesar 15 juta, timbul pendapatan tiket sebesar 15 juta. Nah, di sini kas 15 juta, pendapatan tiket 15 juta. Nah, yang tadi itu diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Tetapi di sini langsung diakui sebagai pendapatan. Yang tadi bedanya diakui sebagai pendapatan diterima di muka, kalau yang kedua ini diakui sebagai pendapatan langsung, pendapatan tiket. Nah, pendapatan tiket 15 juta, pendapatan diterima juga akan muncul ini nanti. Ya. Karena dalam prakteknya yang dilayani baru 9 juta, maka yang kurang adalah 6 juta yang belum dilayani. Ada pendapatan diterima di muka yang belum dicatat sebesar 6 juta, karena dari 15 itu baru digunakan 9 atau dilayani 9 juta, masih ada
pendapatan diterima di muka yang belum dilayani sebesar 6 juta. Nah, pendapatan berkurang sebesar 6 juta. Ya. Jurnalnya adalah pendapatan tiket berkurang sebesar 6 juta, pendapatan diterima di muka muncul di sini sebesar 6 juta. Nah, ini 15 juta dikurangi 6 juta, pendapatan diterima di muka adalah 6 juta. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening-rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode ke periode yang lainnya. Jadi pada akhir tahun itu harus disesuaikan berapa sih yang sudah digunakan, berapa sih sudah diterima pendapatannya, berapa sih yang sudah dibayarkan biayanya dan sebagainya. Sehingga akan diketahui pada akhir tahun benar-benar berapa yang pendapatan yang sudah diterima dan biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, penyesuaian antara lain meliputi penyusutan atau depresiasi aset tetap, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, piutang pendapatan. Ya. Nah, ini tadi saya katakan kalau ini langsung dibayar beban dibayar di muka, maka akan muncul beban apa gitu ya, umpamanya di sini beban sewa dan sebagainya. Kalau yang diakui sebagai beban dibayar beban, berarti muncul akan beban dibayar di muka. Begitu juga pendapatan. Kalau ada pendapatan diterima di muka, nanti akan muncul rekening pendapatan. Kalau langsung diakui sebagai pendapatan, maka akan muncul pendapatan diterima di muka. Ya, ini kaitannya dengan penyesuaian yang harus dilakukan untuk mengetahui pada akhir tahun itu berapa sih sebenarnya pendapatan yang benar-benar terjadi atau beban yang harus ditanggung dalam tahun tersebut. Lalu berikutnya, apa itu aktiva tetap? Aktiva tetap adalah harta yang diperoleh untuk digunakan dalam operasional dan dapat digunakan berulang-ulang serta umurnya lebih dari 1 tahun. Itu yang disebut dengan aktiva tetap. Jika aktiva tetap digunakan lebih dari setahun, maka aktiva tersebut dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan lebih dari 1 tahun. Ya. Harga belinya dilaporkan sebagai biaya untuk beberapa tahun. Oleh karena itu harus ada penyusutan, ya, karena uang yang dibayarkan itu untuk beberapa tahun, sehingga umur kendaraan atau umur aset itu juga akan berkurang. Nah, contohnya 1 Januari 2002 membeli mobil dengan harga 90 juta. Umur mobil ditaksir 10 tahun. Nah, kita lihat umurnya 10 tahun. Ya, ini dari 2002, 2003, 2004 dan seterusnya sampai umur 10 tahun. Ya. 90 juta dialokasikan dalam 10 tahun, maka setiap tahun itu akan disusutkan berkurang sebesar 9 juta. Berkurang 9 juta, berkurang 9 juta, sehingga pada tahun ke-10 ini dan seterusnya itu akan 0. Ya, umurnya 10 tahun, 90 juta berarti setiap tahun berkurang umurnya sebesar 9 juta, 9 juta, 9 juta. Itu yang dimaksud dengan penyusutan. Nah, bagaimana cara menyusun aktiva tetap? Ada beberapa metode yang digunakan. Nah, kita akan mencoba mengalokasikan dengan satu metode. Nah, di sini mengalokasikan kos aktiva tetap sebagai beban pada tahun-tahun penggunaan. Ya, 1 per 1 2002 dibeli 90 juta. Umur ekonomisnya 10 tahun. Nah, tadi ya sudah saya katakan ini contohnya seperti ini akan disusutkan selama 10 tahun masing-masing itu 9 juta karena 90 juta dibagi 10 tahun dan seterusnya. Penyusutan per tahunnya adalah 90 juta dibagi 10 tahun adalah 9 juta. Pengaruhnya apa? Terjadi biaya penyusutan. Nah, setiap tahun akan ada biaya penyusutan sebesar ini dan jumlah penyusutannya setiap tahun akan bertambah. Itu yang disebut dengan akumulasi penyusutan. Nah, untuk penyesuaiannya, untuk pencatatan beban penyusutannya adalah beban penyusutan sebesar 9 juta, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 9 juta. Ini
akun ini jurnal ini muncul karena adanya penyusutan ya. Dari asuransi yang dibayar 750.000 seperti pada bab 4 yang kemarin sudah kita bahas, yang sudah menjadi beban tahun 2002 sebesar 250. Nah, sementara itu sisanya merupakan pembayaran untuk tahun 2002 dan 2003 dan 2004. Nah, terdapat asuransi dibayar di muka sebesar 500 karena dari 750 yang sudah dipakai adalah 250, sehingga terdapat asuransi dibayar di muka sebesar 500 yang belum digunakan. Rekening beban asuransi terlalu tinggi, tercatat 500, sehingga ini perlu disesuaikan. Asuransi dibayar di muka 500, beban asuransi 500. Ya, untuk menyesuaikan berapa sih sebenarnya beban yang ditanggung tahun 2002. Nah, yang benar pada tahun 2002 adalah hanya 250 dari 750, sehingga beban asuransi itu berkurang sebesar 500.000, asuransi dibayar di muka itu muncul sebesar 500.000. Lalu gaji bulan Desember sampai dengan tanggal 31 Desember sebesar 2 juta itu belum dibayar. Berarti di sini ada pengakuan beban gaji sebesar 2 juta. Maka timbul utang gaji sebesar 2 juta. Kenapa? Karena belum dibayarkan. Beban gajinya 2 juta tapi belum dibayarkan, berarti muncul utang gaji. Tapi kalau dibayarkan berarti munculnya kas gitu ya. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember untuk penyesuaian beban gaji 2 juta, utang gajinya 2 juta untuk mengakui bahwa adanya gaji ini belum dibayarkan. Berikutnya dari penerimaan pendapatan, ternyata pada tanggal 31 Desember 2002 perusahaan hotel telah menerima pembayaran terlebih dahulu dari tamu sebesar 750 untuk 5 hari pada tahun 2003. Nah, kita lihat pendapatan yang sudah dicatat itu sebesar 750. Karena apa? Pendapatan ini sudah dicatat tetapi belum diberikan karena untuk 5 hari di tahun 2003. Terdapat pendapatan diterima dibuka sebesar 750. Nah, di sini pendapatan itu tadinya kas pada saat menerima itu berarti kas pendapatan 750. Tapi karena pada akhir tahun ini belum digunakan, belum memberikan manfaat pada pelanggan yang membayar, maka ini harus disesuaikan pendapatan 750, pendapatan diterima di muka muncul 750 ya. Tanggal 31 Desember sebuah hotel belum menerima pembayaran sewa kamar 500 karena pembayaran baru dilakukan pada saat check out. Nah, sudah muncul piutang di sini sebesar 500.000 karena kita sudah memberikan jasanya tetapi belum dibayar, muncul piutang. Nah, timbul pendapatan sewa sebesar 500. Nah, kita lihat jurnalnya, piutang pendapatan 500, pendapatan 500. Ya, kita harus pada saat akhir tahun ketika kita harus menutup buku, ini ada orang yang nginap di hotel tetapi belum bayar. Check outnya pada tahun 2013. Sehingga pada tahun 2002 Desember pada saat tutup buku kita harus mengakui adanya piutang pendapatan sebesar 500 dan kita sudah mengakui pendapatan. Nah, pada saat nanti bayar baru di sini piutangnya dikredit, kasnya di debit. Nah, sementara materi ini dulu tolong dipelajari, diulang-ulang dari depan supaya benar-benar paham. Karena ini nanti kalau masih bingung akan menyulitkan pada materi-materi selanjutnya. Oke, selamat belajar.